Jadi hari ini saya habis turun ke wilayah daerah Mapar berbatasan dengan Jakarta Pusat Karanganyar. 5 hari lalu saya dapat info bahwa ada seorang ibu yang sedang hamil ingin melahirkan gitu. Di situ saya dapat info lagi bahwa orang tersebut tidak punya data identitas. Maka dari itu di rumah sakit juga mereka bingung gimana. Akhirnya saya sampaikan waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit Tarakan, dan di situ saya hubungin dari pihak dinas kesehatan untuk membantu ibu tersebut. Karena bagaimanapun orang tersebut juga sama-sama warga negara Indonesia, kita bantu secara kemanusiaan walaupun beliau tidak punya identitas. Akhirnya sudah bisa melahirkan, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain bahwa ibu tersebut meninggal dunia. Tapi setelah melahirkan anaknya perempuan, anaknya ini dirawat oleh bapaknya. Saya telusurin bahwa keluarga tersebut memang tidak punya identitas sudah bertahun-tahun. Pertama saya bawa dari dinas sosial untuk kira-kira apakah bisa dibantu keluarga tersebut, karena ini bukan cuma satu kakak. Ternyata ada ibunya ini punya 6 anak dan semuanya tinggal di situ, dan mereka semua tidak punya identitas. Hanya 2 orang yang punya identitas. Nah di situ saya bertanya, saya datengin, saya kunjungin, saya tanya kenapa tidak punya identitas. Ternyata sudah dari tahun 89 mereka tinggal di situ. 10 tahun lalu ngurus, sudah cabut identitas mereka dari Surabaya untuk dipindah ke Jakarta. Ditelusurin waktu itu harus bikin SKCK, ternyata SKCK-nya sudah expired, sudah tidak bisa digunakan. Akhirnya mereka tidak bisa balik lagi ke Surabaya dikarenakan mereka tidak punya uang. Waktu itu sempat kebakaran, sempat yang namanya bongkar-bongkar, data semuanya hilang, yang data pindahan dari Surabaya. Sampai dengan saat ini mereka tidak urus. Saya juga akhirnya telepon Pak Wali Kota Jakarta Barat. Saya minta tolong dikirim camat atau lurahnya untuk datang ke rumah tersebut. Akhirnya tadi Bu Lurah datang. Di satu sisi ini memang tidak terdata sebagai warga Jakarta Barat, tetapi saya minta tolong untuk dibuatkan identitas. Jadi ternyata saya telusurin pun bapaknya dari anak-anak ini sudah punya identitas sebelumnya, tetapi yang lainnya tidak diurus. Nah di situ bayinya dirawat sama neneknya, dan neneknya sudah puluhan tahun tidak punya identitas. Jadi neneknya itu dikasih tempat di dekat stasiun karena nenek itu yang sering nyapu, sering bersih-bersih. Jadi pihak stasiun memberikan tempat tinggal di situ. Saya tadi sekaligus bawa dari puskesmas untuk mengontrol kira-kira bayi tersebut sudah diimunisasi belum, apakah susunya itu dari mana, karena kan tidak mungkin minum ASI karena ibunya sudah meninggal, atau dibeliin susu formula atau gimana. Akhirnya tadi sudah ditangani sama puskesmas. Saya minta tolong juga dari puskesmas Kecamatan Taman Sari untuk memantau keadaan bayi tersebut agar vitaminnya, gizinya, susunya itu tercukupin. Kita periksa kondisinya, kita langsung bawa ke puskesmas Kelurahan Mapar untuk diperiksa. Saat sampai puskesmas Mapar, kami lakukan pemeriksaan dari kepala bayinya, apakah ada benjolan atau tidak, pokoknya semua. Ternyata di dalam pemeriksaan itu bayi tersebut agak kuning sedikit, karena mungkin karena tidak mendapatkan ASI yang pertama. Terus yang sebaiknya habis melahirkan itu dijemur. Selama ini dikasih susu formula ya, selama pulang dari rumah sakit sudah disusui sesering mungkin. Jadi ternyata si bayi ini kondisinya saat ini agak kuning. Kami edukasi untuk keluarga bahwa berikan susu formulanya, terus jemur setiap pagi. Kita udah edukasi. Kita melakukan TTP juga, yaitu detak jantung bayinya, pernapasan, dan suhu semua normal. Terus juga saya ajak dari dinas sosial, saya minta tolong dinas sosial untuk monitor sekiranya butuh sembako atau apa, kita bisa bantu salurkan kepada keluarga tersebut.
ini adalah keteledoran dari keluarganya sebenarnya dari awalnya. Tapi di satu sisi ya sudah lewat. Di sini kita lihat ke depan bahwa nanti anak cucunya ada yang 10 tahun belum sekolah juga. Ketika nanti sudah dibuat aktenya, kita daftarkan sekolah di wilayah di Jakarta Barat. Terus juga kedua, keluarganya biar bisa bekerja, karena apa? Mereka susah bekerja karena tidak punya identitas. Jadi ini yang menyebabkan bahwa ya jadi mereka cuma jadi sebatas kuli panggul, tukang bersih-bersih. Saya turun ke rumah almarhum tersebut karena saya ingin memastikan bahwa bayinya harus sehat, keluarganya juga harus punya data identitas. Karena apa? Kita nggak tahu nanti ke depannya kita sakit apa gimana, kan butuh identitas sebagai warga negara. Terus kedua, anak cucu nanti pendidikan ke depannya tuh seperti apa. Yang ketiga, nanti misalkan ada pembangunan rusun apa mungkin kita bisa pindahkan, tetapi saya bilang saya belum bisa janji, tapi kita usahakan bahwa mudah-mudahan Pemprov DKI bisa bangun rusun gitu. Dulu kan mau ada DP 0%, tapi sekarang belum realisasi. Mungkin kalau DP 0% realisasi, keluarga tersebut bisa pindah gitu, menempati rumah subsidi dari pemerintah DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Arif Santoso, dari suaminya Ibu Erlina, mengucapkan kepada Ibu Muhammadiyah terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih.